harus siap ditegur dan dihajar. Yesaya 57 ayat yang ke-17. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses teguran dan hajaran tangannya. Proses teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat, bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tak bisa ditegur dengan cara halus, ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu menghajarnya. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hati. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli waris yang kelak hidup memerintah bersama Dia di surga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain, padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat 21. Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Teguran dan ajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Shalom, God bless you.